Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Salwa Utami dengan NPM 222905149. Aku mahasiswa jurusan farmasi dari Universitas Nyadin Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai salah satu aspek penting dalam cara distribusi obat, yaitu fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Pengertian fasilitas distribusi berdasarkan kontrak ialah suatu sistem distribusi di mana hubungan antara produsen, distributor, dan pengecer diatur melalui perjanjian kontraktual. Dalam sistem ini, berbagai pihak dalam rantai distribusi memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tertulis, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi konflik, serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang ditetapkan. Contoh fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Yang pertama, franchise, yaitu pengecer atau distributor mendapatkan hak untuk menjual produk atau layanan dengan merek dagang tertentu sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan. Yang kedua, koperasi pemasaran, yaitu sekelompok produsen atau distributor bekerja sama untuk mendistribusikan dan memasarkan produk dengan strategi yang telah disepakati dalam kontrak. Yang ketiga, kesepakatan distribusi eksklusif, yaitu produsen hanya bekerja sama dengan distributor tertentu untuk menjual produk mereka di wilayah atau pasar tertentu. Fasilitas distribusi berdasarkan kontrak secara umum. Yang pertama, semua kegiatan kontrak harus tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak, serta setiap kegiatan harus sesuai dengan persyaratan CDOB. Yang kedua, cakupan kegiatan kontrak terutama yang terkait dengan keamanan, khasiat, dan mutu obat atau bahan obat antara lain. A. Kontrak pemanfaatan fasilitas penyimpanan berupa gudang atau ruang di fasilitas distribusi. B. Kontrak antara fasilitas distribusi dengan pihak penyedia jasa antara lain transportasi, pengendalian hama, pergudangan, kebersihan, dan sebagainya. Yang ketiga, kontrak terkait dengan pemanfaatan fasilitas penyimpanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Pemberi kontrak harus memperoleh surat persetujuan perubahan fasilitas dari Badan POM terkait lokasi gudang atau ruang yang disewa. B. Penerima kontrak harus melaporkan kepada Badan POM perubahan dana bangunan atas fasilitas penyimpanan yang dikontrakkan. Dan C. Pengelolaan di gudang atau ruang penerima kontrak harus memenuhi persyaratan CDOB. Yang keempat, untuk fasilitas distribusi yang menerima kontrak fasilitas penyimpanan dari industri farmasi harus memenuhi persyaratan dalam peraturan ini dan persyaratan cara produksi obat yang baik. Selanjutnya, pemberi kontrak. Yang pertama, pemberi kontrak bertanggung jawab untuk kegiatan yang dikontrakkan. Yang kedua, pemberi kontrak bertanggung jawab untuk menilai kompetensi yang diperlukan oleh penerima kontrak. Pemberi kontrak harus melakukan pengawasan terhadap penerima kontrak dalam melaksanakan tugas yang dikontrakkan sesuai dengan prinsip dan pedoman CDOB. Yang ketiga, pemberi kontrak harus diberikan informasi tertulis yang harus dilaksanakan oleh penerima kontrak. Yang keempat, informasi tertulis meliputi antara lain tugas dan kewajiban penerima kontrak, serta prosedur tertulis. Pemberi kontrak harus memastikan personel penerima kontrak mempunyai uraian tugas yang sesuai. Selanjutnya, penerima kontrak. Yang pertama, penerima kontrak harus memiliki tempat personel yang komponen, peralatan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melaksanakan tugas yang dikontrakkan oleh pemberi kontrak. Yang kedua, fasilitas distribusi yang menerima kontrak harus memenuhi persyaratan CDOB. Yang ketiga, penerima kontrak harus melaporkan kejadian apapun yang dapat memengaruhi mutu obat atau bahan obat kepada pemberi kontrak sesuai dengan persyaratan kontrak. Yang keempat, penerima kontrak harus menghindari aktivitas lain yang dapat memengaruhi mutu obat atau bahan obat. Lalu kontrak. Di dalam persyaratan kontrak yang berhubungan dengan transportasi harus mencakup antara lain: A. Penanganan kehilangan atau kerusakan produk obat selama pengiriman dan dalam
kondisi tidak terduga. B. Kewajiban penerima kontrak untuk mengembalikan obat atau bahan obat kepada pemberi kontrak jika terjadi kerusakan selama pengiriman dengan menyertakan berita acara kerusakan. C. Kehilangan selama pengiriman oleh penerima kontrak. Penerima kontrak wajib melaporkan kepada pihak kepolisian dan memberi kontrak. D. Penerima kontrak memiliki mekanisme untuk dapat melakukan penelusuran keberadaan obat atau bahan obat selama pengiriman. Selanjutnya, yang pertama, di dalam persyaratan kontrak yang berhubungan dengan penyimpanan harus mencakup antara lain: A. Penanganan kehilangan atau kerusakan produk obat selama penyimpanan dan dalam kondisi tidak terduga. B. Kehilangan selama penyimpanan oleh penerima kontrak. Penerima kontrak wajib melaporkan kepada pihak kepolisian dan pemberi kontrak. C. Pemberi dan penerima kontrak harus melakukan investigasi terhadap kejadian kehilangan atau kerusakan produk obat yang disimpan sampai dengan ditemukannya akar permasalahan dan melaporkan kepada Badan POM perkembangan investigasi sampai dinyatakan selesai. D. Pemberi kontrak harus menyelenggarakan pelatihan CDOB yang berhubungan dengan penanganan obat atau bahan obat dalam penyimpanan. Selanjutnya, yang kedua, pemberi kontrak berhak melakukan audit terhadap penerima kontrak setiap saat. Yang ketiga, penerima kontrak harus memahami bahwa seluruh kegiatan yang masuk dalam cangkupan kontrak menjadi bagian yang dapat diperiksa oleh Badan POM. Yang keempat, dokumen kontrak harus dapat ditunjukkan kepada petugas yang berwenang pada saat pemeriksaan. Sekian, terima kasih guys.